Saya Arya Dwi Afriana, NPM 2170015. Saya akan menjelaskan tentang Pak Joni yang berusia 34 tahun, masuk UGD. Dilakukan anamnesis keluhan utama luka bakar di bagian wajah, leher, batang tubuh bagian anterior, dan kedua lengan dan kedua ekstremitas atas. Riwayat penyakit sekarang: bernafas lebih sering, sakit di sekujur tubuh, di bagian wajah, leher, badan, bagian anterior dan ekstremitas atas bilateral tampak merah basah, sebagian warna keputihan, dan kulit pecah-pecah mulai membengkak. Riwayat penyakit dahulu tidak ada. Riwayat obat: sudah dituangkan air, perawat menutupi luka dengan selimut dan diberi cairan infus. Riwayat sosialnya: seorang koki jalanan. Lalu pemeriksaan fisiknya: tekanan darah 90/60 mmHg, hipotensi, denyut nadi 124 kali per menit, ritme teratur. Lalu frekuensi pernafasan 30 kali per menit, tetapi tidak terlihat kesulitan bernafas. Wajah bagian atas terlihat hiperemis, bulu hidung dan alis hangus. Wajah dan leher bagian bawah terdapat lepuh sebesar 5%. Pemeriksaan laryngoscopy indirect tidak ditemukan hiperemia pada laring. Setengah dari anterior batang tubuhnya berwarna merah, basah, berair, dan terasa nyeri. Epidermis rusak dan jaringan tampak bengkak. Kedua lengan atas dan bawah lepuh yang pecah-pecah, sebagian berwarna kecoklatan dan keputihan. Terdapat luka bakar, luka berair yang berwarna merah, edema, dan terasa nyeri. Hampir tidak bisa menggerakkan jari. Saluran infus IV lens light dimasukkan di kaki. Dipasang selang nasogastrik dan kateter urin. Volume urin awal 40 cc, warna kuning tua. Lalu dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hemoglobinnya 18,0 gram per desiliter, hematokrit 55 gram per 50 gram persen, leukositnya 16.000 mm3, trombositnya 300.000 mm3. Lalu gas darah arteri pH 7,5, PCO2-nya 45 mmHg, PO2-nya 120 mmHg, kadar gula darah 188 mg per desiliter. Lalu foto ronsen dada dalam batas normal. Lalu didiagnosis luka bakar parah 32% TBSA grade 2-3 pada wajah, leher, batang tubuh bagian anterior, dan ekstremitas atas bilateral, dengan luka bakar melingkar pada ekstremitas kiri. Lalu terapi dan pelaksanaannya: hendak melakukan prosedur eskarotomi untuk mengurangi tekanan intrakompartemen di ekstremitas kiri atas. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep yang dimulai dari etiologi luka bakar. Jadi yang biasa dari api, air panas, besi panas, listrik, bahan kimia, serta radiasi. Kemudian pada kasus ini struktur kulit yang terkena di bagian dermis, karena di bagian dermis terdapat banyak pembuluh darah dan kelenjar syaraf. Lalu karena luka bakar ini juga terkena pada ekstremitas superior, maka ada beberapa tulang, muskulus, dan nervus yang terkena. Dimulai dari tulang, yaitu ada dari clavikula, scapula, humerus, radial, ulna, carpalia, metacarpal, carpal, palang, olecranon. Lalu pada muskulus regiobrachii terdapat dua kelompok, yaitu anterior serta posterior. Di dalam kelompok anterior ada tiga, yaitu musculus coracobrachialis, musculus bicep brachii, musculus brachialis. Lalu ketiga otot disebut inervasikan oleh nervus musculocutaneus. Kemudian ada kelompok posterior, yaitu musculus triceps brachii, yang diinervasi oleh nervus radialis. Di dalam musculus bicep brachii terdapat dua caput, yaitu caput longum, caput brevis. Kemudian di musculus triceps brachii memiliki tiga caput, yaitu caput longum, medial, dan lateral. TBSA untuk memperkirakan luas luka bakar ada beberapa metode. Yang pertama yaitu Palomar surface, kira-kira 0,8% dari total luas permukaan tubuh. Yang kedua yaitu Valence rule of 9 untuk memperkirakan luka bakar sedang sampai berat pada orang dewasa. Lalu ada Valence, yaitu membagi tubuh atas bagian
bagian 9% atau kelipatan. Untuk anak-anak, pada anak dan bayi digunakan rumus lain. Dikenal rumusnya 10 untuk bayi dan rumus 10 15 20 untuk anak-anak. Yang ketiga yaitu metode Landbroder dengan mengkonspensasi variasi tubuh bentuk dengan usia sehingga dapat memberikan penilaian yang daerah luka bakar yang akurat pada anak-anak. Patofisiologi dari kasus ini terjadi luka bakar yang parah dapat mengakibatkan gangguan hemodinamika jantung, paru-paru, ginjal, serta metabolik akan berkembang lebih cepat. Lalu permeabilitas seluruh pembuluh darah meningkat sebagai akibatnya air, elektrolit, serta protein akan menghilang dari ruang pembuluh darah masuk ke dalam jaringan interstisial, baik dalam tempat yang luka maupun tidak mengalami luka. Kehilangan ini terjadi secara berlebihan dalam 12 jam pertama setelah terjadinya luka dan dapat mencapai 1/3 dari volume darah. Laju filtrasi glomerulus mengalami penurunan, sekresi hormon antidiurika dan aldosteron meningkat. Pada pasien luka bakar terjadi respon lokal dan terjadi respon sistemik. Respon lokal mencakup pembentukan zona-zona yang terpapar. Area yang pada luka yang terdapat pada sumber panas akan terkonduksi dengan cepat. Mengalami kematian sel karena tidak mengalami koagulasi protein seluler. Area yang mati ini disebut zona koagulasi. Jadi zona koagulasi ini di sekitarnya terdapat kerusakan yang tidak seberat zona tersebut, tetapi sirkulasinya terhambat disebut zona stasis. Lalu zona ini yang dapat mengalami nekrosis apabila tidak ditangani. Di sekitar zona stasis terdapat zona hiperemia, yang berisi mediator inflamasi yang dilatasi pembuluh darah. Respon sistemik muncul setelah 24 jam. Umumnya pada luka bakar yang seluas lebih dari 25% yang memicu perubahan fisiologi sistemik, yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit berupa peningkatan tekanan hidrostatik kapiler yang meningkatkan transport zat yang menyebabkan pemindahan Na+ ke dalam sel dan K keluar sel menyebabkan edema. Luka bakar sendiri diklasifikasi yang menjadi dua, yaitu yang pertama kedalamannya, yang kedua tingkat keparahan luka. Lalu luka bakar derajat 1 yaitu luka bakar proses penyembuhannya tidak meninggalkan garingan parut. Luka bakar ini hanya terjadi di epidermis. Lalu gejala klinis yang berupa hiperemis dan rasa nyerinya hiperestesi. Luka bakar derajat 2 terjadi pada epidermis dan sebagian dermis. Luka bakar ini dibagi menjadi dua, yaitu derajat 2 dangkal dan dalam. Derajat 2 dangkal ini luka bakar meliputi epidermis dan lapisan atas dari dermis. Kulit tampak kemerahan, adem, dan rasa nyeri lebih berat daripada derajat 1. Jadi gejala klinisnya berupa bula serta berwarna merah. Kemudian derajat 2 dalam yaitu meliputi epidermis dan lapisan dalam dari dermis, disertai juga dengan bula dan berwarna pucat. Rasa nyerinya hipostesia. Kemudian luka bakar derajat 3-nya yang menyebabkan kerusakan jaringan permanen rasa sakit rasa sakit atau nyeri kadang tidak terlalu terasa atau bahkan tidak ada karena ujung syaraf dan pembuluh darah sudah hancur. Jadi gejala klinisnya berupa hitam dan kering, serta rasa nyerinya berupa anestesi, yaitu tidak merasakan apa-apa. Pada kasus ini Pak Joni terdiagnosis luka bakar parah grade 2-3 pada daerah wajah, leher, batang tubuh, bagian anterior dan bagian atas bilateral dengan luka bakar melingkar pada ekstremitas kiri. Luka bakar memiliki 3 klasifikasi keparahan. Yang pertama LB minor 15% atau kurang pada orang dewasa. Yang kedua 10% atau kurang pada anak-anak dan orang tua, 2% atau kurang dengan luka bakar ketebalan penuh.
Untuk perawatan luka bakar, terutama yang parah, harus melewati kriteria MRS dan rawat inap. Untuk kriteria luka bakar pada pernapasan, luka bakar yang dalam pada kulit kepala, luka bakar hancur, terutama pada tangan atau kaki, yang termasuk luka bakar moderat 15%, 15-25%. TPSA pada dewasa dengan luka bakar kurang dari 10% ketebalan penuh, 10-20% TPSA dengan luka bakar ketebalan sebagian pada anak-anak usia kurang lebih 10 tahun dan dewasa kurang lebih 40 tahun. Ini ketebalannya 10% TPSA atau kurang dengan luka bakar ketebalan penuh pada anak-anak atau dewasa. Tanpa masalah kosmetik atau resiko fungsional pada mata, telinga, tangan, kaki, atau premium 3. Luka bakar mayor 25% TPSA atau lebih dari 20% TPSA atau lebih anak-anak 10 tahun dan dewasa 40 tahun. Jadi lebih dengan luka bakar ketebalan penuh, semua luka bakar yang melibatkan mata, tangan, kaki, atau premium yang tampaknya menyebabkan gangguan kosmetik atau gangguan fungsional, semua luka bakar akibat sengatan listrik atau tegangan tinggi. Semua luka bakar yang terkomplikasi trauma mayor atau trauma inhalasi, semua pasien ini beresiko tinggi dengan trauma luka bakar. Fase akut dimulai saat kejadian hingga penderita mendapatkan perawatan di IRD. Di IRD atau unit luka bakar mengalami ancaman gangguan airway atau jalan nafas. Breathing itu mekanisme bernafas, dan gangguan circulation atau sirkulasi dimulai dari gangguan airway. Dapat terjadi segera atau beberapa saat setelah trauma. Lalu cedera inhalasi pada luka bakar adalah penyebab kematian utama di fase akut. Lalu gangguan keseimbangan sirkulasi cairan dan elektrolit berlanjut hingga keadaan hiperdinamik akibat infilasi sirkulasi akses intervena dan pemberian resusitasi cairan sangat penting untuk evaluasi lanjut. Selang nasogastrik dilakukan untuk dekompresi lambung dan jalur masuk makanan. Evaluasi semua denyut nadi perifer dan dinding torak. Lalu evaluasi semua denyut nadi perifer dan dinding torak, observasi seluruh terhadap edema jaringan terutama pada ekstremitas dan kemungkinan terjadinya gagal ginjal. Komplikasi luka bakar dapat berasal dari luka itu sendiri atau dari ketidakmampuan tubuh saat proses penyembuhan. Pada saat proses penyembuhan luka, infeksi luka bakar, sistem integumen memiliki peranan penting pelindung utama dalam melawan infeksi. Kulit yang rusak atau nekrosis menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap patogen di udara seperti bakteri, jamur. Contoh dari infeksi yang bisa dari trakus urinarius atau pneumonia, kerusakan pembuluh darah menyebabkan hipovolemic, blood clot. Lalu ada komplikasi jangka panjang atau dapat membuat bekas atau jaringan sikartis yang permanen, contohnya hypertrophic scar dan keloid. Pada kasus ini di mana luka bakar terjadi di area sendi, pasien mungkin akan mengalami gangguan pergerakan sendi. Hal ini terjadi ketika kulit yang mengalami penyembuhan berkontraksi atau tertarik bersama pasien dengan trauma berat. Dapat menyebabkan post-traumatic stress disorder atau PTSD. Jadi kriteria MRS atau masuk rumah sakit itu kategori luka bakar tersebut harus dirawat di rumah sakit. Semua luka bakar di bawah mayor terlihat sindrom imunodefisiensi, luka bakar pernafasan, luka bakar dalam pada kulit, luka bakar pada mata. Lalu luka bakar hancur, trauma pada tangan atau kaki, luka bakar pada bokong atau pada perium,
atau perineum. Luka bakar dalam atau seluruh bagian kulit, terutama di punggung tangan, yang sesuai dengan yang dilakukan ekspresi dini dan perencanaan kulit. Luka bakar melingkar pada dada yang dapat mengganggu ventilasi atau anggota badan yang mengganggu sirkulasi. Luka bakar akibat sengatan listrik yang parah. Pasien yang keadaan rumahnya tidak memungkinkan untuk ditangani sebagai pasien rawat jalan. Lalu pasien luka bakar dengan cedera lain termasuk patah tulang dan trauma tumpul yang besar dan trauma tembus. Kriteria MRS atau masuk rumah sakit ini yaitu luka bakar lebih dari 10% TBSA pada pasien ini di bawah usia 10 tahun dan di atas usia 50 tahun. Luka bakar pada pasien dengan penyakit medis serius yang menyertai misalnya diabetes, alkoholisme kronis, dan penyakit jantung, sindrom imunodefisiensi. Semua anak yang diduga menjadi korban kekerasan atau penelantaran anak. Lalu luka bakar yang terinfeksi awalnya dirawat secara rawat jalan. Lalu penata laksanaannya di sini fase subakut atau flow hipermetabolik. Fase ini berlangsung setelah shock teratasi. Permasalahan pada fase ini adalah proses inflamasi atau infeksi pada luka bakar, problem penutupan luka, dan keadaan hipermetabolisme. Lalu fase lanjut pada fase ini penderita dinyatakan sembuh namun memerlukan kontrol rawat jalan. Permasalahan pada fase ini adalah timbulnya penyulit seperti jaringan parut yang hipertrofik, keloid, gangguan pigmentasi, deformitas, dan adanya kontraktur. Lalu saya akan menjelaskan tentang BHP. Yang pertama, beneficent, menolong pasien dengan cepat dan tepat, dan juga tanpa pamrih. Yang kedua yaitu non-maleficent, memberikan pertolongan terbaik kepada pasien dan memastikan terapi dan penata laksanaannya dengan benar dan tepat. Lalu yang ketiga, autonomi, dokter segera melakukan tindakan untuk menolong pasien dan juga memastikan kondisi pasien ini yang lebih lemah, maka dilakukan informed consent diberikan kepada keluarga karena kondisi pasien ini cukup lemah. Lalu justice-nya, pasien berhak mendapatkan pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang dialami dan diperlakukan itu sama dengan pasien yang lainnya, tidak dibeda-bedakan. Lalu saya akan menjelaskan tentang PHOP. Yang pertama, health promotion, mengenai edukasi luka bakar pasien, cara perawatan luka bakarnya, dan jangan menggunakan bahan-bahan rumahan seperti odol atau pengobatan yang alternatif lainnya. Lalu yang kedua, specific protection, menghindari kegiatan yang menyebabkan luka bakar ini semakin parah, atau contohnya bermain api. Lalu selalu safety pada saat bekerja di kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, early diagnosis and prompt treatment, segera konsultasi ke dokter jika terjadi luka bakar melepuh yang melebar. Penanganan saat mengalami luka bakar seperti pemberian bioplacenton untuk menghindari infeksi. Lalu yang keempat, disability limitation, mengikuti anjuran dari dokter dan melakukan pengobatan rutin dan membatasi aktivitas fisik yang berlebihan. Yang terakhir yaitu rehabilitation, yaitu mengupayakan kesehatan pasien dengan menghindari kontak fisik pada luka bakar yang mengakibatkan luka bakar tersebut makin memburuk, dan memperhatikan asupan nutrisi dan cairan, monitoring pasien hingga luka benar-benar sembuh. Sekian dari saya, terima kasih.